Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Udah lama banget ya kita nggak berjumpa di video kali ini. Sebelum kita melangkah ke materi kita, jangan lupa untuk bagi kalian yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu channel ini ya. Tak kenal maka tak sayang, yang kalau sudah subscribe pasti lebih disayang. Jangan lupa juga untuk like video ini ya, sebagai ongkos parkir lah ya. Langsung aja kita menuju ke materi kita, yaitu penyebaran Islam ke Nusantara. Nah, sebelum menjadi agama nih yang paling banyak dianut oleh orang-orang Indonesia, Islam merupakan salah satu agama yang diperkirakan datang karena adanya pedagang yang singgah di Nusantara. Lalu bagaimana ya awal mula Islam itu masuk ke Nusantara? Para ahli sejarah memberikan 4 teori bagaimana proses masuknya Islam ke Nusantara. Masing-masing teori ini dijelaskan berdasarkan rentan waktu yang berbeda. Jadi langsung aja kita simak materi kita dan kita belajar bersama-sama bagaimana penyebaran Islam ke Nusantara. Langsung aja ya, check it out. Pembahasan pertama yaitu tentang teori Gujarat. Teori Gujarat beranggapan bahwa agama dan kebudayaan Islam itu dibawa oleh para pedagang dari daerah Gujarat, India, ya tepatnya di India, yang berlayar melewati Selat Malaka. Teori ini menjelaskan bahwa kedatangan Islam ke Nusantara sekitar abad ke-13 melalui kontak para pedagang dan kerajaan Samudra Pasai yang menguasai Selat Malaka pada saat itu. Jadi, para pedagang dari Gujarat ini meyakini bahwa merekalah yang membawa Islam ke Nusantara. Teori ini juga diperkuat loh dengan penemuan makam Sultan Samudra Pasai, yaitu Malik As-Saleh pada tahun 1297 yang bercorak Gujarat. Teori ini juga dikemukakan oleh S. Hurgronje dan J. Pijitnapel yang berasal dari India ya. Nah, ini adalah contoh makam dari Sultan Samudra Pasai, yaitu Malik As-Saleh. Silakan dilihat. Dan gambar yang di bawah merupakan seorang ilmuwan yang berasal dari India, yaitu S. Hurgronje ya. Yang kedua adalah teori Persia. Teori ini dikemukakan oleh Umar Amir Hussein dan Hussein Jojodiningrat yang berpendapat bahwa Islam masuk ke Nusantara melalui para pedagang yang berasal dari Persia, bukan dari Gujarat. Nah, ini adalah contoh gambar dari Hussein Jojodiningrat yang menguatkan pendapat tersebut. Persia sendiri adalah sebuah kerajaan yang saat ini kemungkinan besar berada di Iran. Teori ini tercetus karena pada awal masuknya Islam ke Nusantara di abad ke-13, ajaran yang marah saat itu adalah ajaran Syiah yang berasal dari Persia. Selain itu juga adanya beberapa kesamaan tradisi Indonesia dengan Persia dianggap sebagai salah satu penguatnya. Contohnya adalah peringatan 10 Muharram nih. Peringatan 10 Muharram Islam Persia yang serupa dengan upacara peringatan bernama Tabui atau Tabut di beberapa wilayah Sumatera, khususnya nih di Sumatera Barat dan Jambi.
Nah, ini adalah contoh gambar upacara peringatan Tabui ya, atau biasanya kita kenal kalau di desa saya itu upacara peringatan 10 Muharram. Yang ketiga yaitu teori Cina. Teori ini berpendapat bahwa migrasi masyarakat Muslim Cina dari Katon ke Nusantara, khususnya di Palembang ya, pada abad ke-9 menjadi awal mula masuknya budaya Islam ke Nusantara. Hal ini dikuatkan dengan adanya bukti bahwa Raden Patah atau Raja Demak adalah keturunan dari Cina. Penulisan gelar Raja-Raja Demak dengan istilah juga dari Cina. Dan catatan yang menyebutkan bahwa pedagang Cina lah yang pertama menduduki pelabuhan-pelabuhan di Nusantara. Jadi teori Cina ini berpendapat bahwa mereka lah yang membawa Islam ke Nusantara. Oke, next ke teori keempat, yaitu teori Mekah. Dalam teori ini dijelaskan bahwa Islam di Nusantara dibawa langsung oleh para musafir dari Arab yang memiliki semangat untuk menyebarkan Islam ke seluruh dunia pada abad ke-7 ya. Hal ini diperkuat dengan adanya sebuah perkampungan Arab nih yang ada di Barus, Sumatera Utara yang dikenal dengan nama Bandar Khalifah. Nah, ini adalah contoh dari Bandar Khalifah yang merupakan perkampungan Arab yang berada di Sumatera Utara. Dalam Islam juga sempat menjadi kekuatan yang cukup disegani di Nusantara. Hal ini ditandai dengan munculnya banyak kerajaan Islam yang cukup terkenal dan berkuasa. Apa saja sih kerajaan-kerajaan Islam yang berkuasa itu? Nah, contohnya ini ya, ada Kerajaan Samudra Pasai, Kerajaan Demak, Kesultanan Gowatalo, Kesultanan Banten, Kerajaan Ternate, dan Kerajaan Tidore. Itu adalah 6 kerajaan Islam yang terkenal dan sangat berkuasa. Oke, sampai di sini dulu ya materi kita mengenai teori-teori masuknya Islam ke Nusantara. Jangan lupa untuk kalian jaga kesehatan kalian. Stay safe and stay at home. Thanks for watching this video. Dan nantikan materi kita selanjutnya di video selanjutnya. Don't forget to subscribe this channel ya. Jangan lupa like dan komen. Oke, untuk absen silakan absen di kolom komentar ya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum.